Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pelajaran filsafat ilmu. Pembelajaran filsafat ilmu kali ini kita akan membahas mengenai aliran-aliran filsafat dan tokoh-tokoh filsafat yang mempengaruhi dunia pendidikan. Sebelum memasuki pembahasan mengenai filsafat ilmu, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 4. Yang pertama, saya sendiri Ahmad Muhtajuddin. Yang kedua, Putra Prasetyo. Yang ketiga, Nur Anissa Jamil. Yang keempat, Anggi Syifa Aulia Hutagalung. Nomor 5, Ika Nur Solehati. Aliran pada filsafat dibagi menjadi 3. Yang pertama, aliran ontologi. Yang kedua, aliran aksiologi. Yang ketiga, aliran epistemologi. Adapun beberapa tokoh-tokoh filsafat yang mempengaruhi dunia pendidikan. Yang pertama, Plato. Yang kedua, Aristoteles. Yang ketiga, John Amos Comenius. Yang keempat, John Dewey. Poin yang sudah tadi saya bacakan akan dibahas oleh anggota dari kelompok 4. Aliran ontologi. Kata ontologi itu sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu ontos dan logos. Ontos artinya ada dan logos artinya ilmu. Jadi dapat disimpulkan bahwa ontologi merupakan ilmu yang membahas tentang keberadaan atau merupakan sebuah ilmu yang membahas tentang hakikat dari segala sesuatu yang ada, baik itu berupa realitas fisik maupun mentalitas. Di dalam aliran ontologi terbagi lagi menjadi beberapa aliran. Yang pertama, aliran monoisme. Monoisme berasal dari kata monos yang artinya tunggal. Dari kata tunggal tersebut, jadi haruslah satu hakikat saja yang dijadikan sebagai sumber asal, baik yang berupa materi maupun rohani. Di dalam aliran monoisme ini terbagi menjadi 2, yaitu materialisme dan idealisme. Materialisme adalah aliran yang hanya mempercayai sesuatu yang tampak saja, yang berupa materi, tanpa mempercayai hal-hal yang spiritual atau rohani. Sedangkan idealisme merupakan kebalikan dari pengertian materialisme. Aliran idealisme sering disebut juga sebagai aliran spiritualisme, karena mereka mempunyai kepercayaan kenyataan spiritual. Yang kedua, aliran dualisme. Dualisme berasal dari bahasa Latin yaitu duo, yang artinya dua. Konsep yang dipakai dalam aliran dualisme ini yaitu menjelaskan tentang hubungan antara jiwa dan raga yang memadukan antara materialisme dan idealisme. Yang ketiga, aliran pluralisme. Kata pluralisme ini berarti jamak atau banyak. Jadi, aliran ini adalah aliran yang tidak mengukur satu atau dua substansi saja, tetapi banyak substansi. Karena di dalam aliran ini, manusia tidak hanya terdiri dari jasmani dan rohani, tapi juga tersusun atas api, tanah, udara, yang menjadi unsur dari segala wujud.
Yang keempat, aliran realisme. Aliran realisme adalah aliran yang menekankan pada pengetahuan dan nilai. Di dalam aliran ini, banyak mempersoalkan objek pengetahuan. Aliran ini juga menekankan tentang sesuatu yang dikatakan memang real atau benar adanya. Yang kelima, ada aliran agnotisme. Agnotisme berasal dari bahasa Yunani, yaitu gnostisme yang berarti tahu, sedangkan a yang berarti tidak. Jadi, agnotisme merupakan aliran yang bagaimana mereka memahami ketuhanan. Mereka menganggap Tuhan merupakan sesuatu yang tidak dapat dinalar oleh akal. Keenam, aliran eksistensialisme. Aliran eksistensialisme adalah filsafat khusus yang di dalamnya menjelaskan tentang eksistensi dan pengalaman manusia. Manusia adalah pencipta bagi esensi dirinya sendiri. Eksistensi juga dapat diartikan sebagai suatu penolakan terhadap pemikiran abstrak, tidak logis, atau tidak ilmiah. Adapun contoh aliran ontologi dalam kehidupan sehari-hari, yaitu tentang sahabat. Kita pasti memiliki sahabat yang sudah dikenal sejak lama dan selalu bersama setiap hari saat masa-masa sekolah. Namun, setelah tamat sekolah, terpaksa harus berpisah karena tujuan hidup masing-masing. Kemudian, kembali bertemu lagi setelah 7 tahun lamanya. Saat bertemu, pasti dia akan memiliki perubahan fisik, entah itu tinggi, berat badan, model rambut, dan lain sebagainya. Tidak peduli perubahan tersebut, dia tetaplah seorang sahabat selama masa sekolah kita, dan kita akan tetap mengenalinya sebagai seorang sahabat. Kemudian ada aliran aksiologi yang merupakan suatu teori nilai yang berhubungan dengan kegunaan dari pengetahuan yang telah diperoleh. Aksiologi sendiri dapat diartikan sebagai sebuah ilmu yang membahas tentang hakikat, manfaat, atau kegunaan dari pengetahuan yang sudah ada. Aliran pragmatisme berasal dari bahasa Yunani, yaitu pragma yang berarti tindakan atau perbuatan, sedangkan isme di sini berarti aliran atau ajaran. Jadi, pragmatisme bisa diartikan sebagai suatu aliran yang mengajarkan bahwa yang benar adalah yang kita anggap benar berdasarkan pengalaman kita, dengan perantara akibat-akibat yang bermanfaat secara praktis. Pragmatisme juga dapat diartikan sebagai aliran dalam filsafat yang berpandangan bahwa kriteria kebenaran adalah sesuatu yang memiliki kegunaan bagi kehidupan nyata. Aliran idealisme merupakan aliran filsafat yang menganggap bahwa realitas ini terdiri dari ide pikiran, bukan dari benda material atau kekuatan. Idealisme adalah aliran yang menilai baik buruknya perbuatan manusia yang berprinsip pada kerohanian. Aliran hedonisme, pandangan hidup yang menganggap bahwa kesenangan atau kenikmatan adalah tujuan manusia dalam hidup mereka. Konsep moral hedonisme adalah menyampaikan kebaikan dan kesenangan secara fisik selalu membawa kebaikan. Juga dapat disebut dengan paham kesenangan yang awalnya merupakan konsep filsafat etika. Aliran intuisionisme, aliran filsafat yang secara istilah merupakan kemampuan melewati pemikiran, perkataan, akal, rasional, dan intelektualitas, atau lebih ringkasnya dikenal dengan istilah spontan atau dating di luar dugaan. Intuisi bisa dikatakan mirip dengan insting, hanya saja berbeda dengan keadaan untuk mengembangkannya yang membutuhkan usaha. Jiwa intuisionisme dapat diartikan sebagai getaran jiwa. Contoh aliran aksiologi dalam kehidupan sehari-hari. Teori aksiologi merupakan ranah, diantaranya yaitu tentang etika dan estetika. Apabila kita sudah memahami dan mengetahui tentang suatu ilmu pengetahuan, kemudian dilanjutkan dengan kajian aksiologi, aksiologi ini yang akan membahas tentang manfaat yang didapatkan dari ilmu pengetahuan tersebut. Apakah ilmu pengetahuan tersebut dapat memberikan manfaat atau malah sebaliknya? Jadi, jika dikaitkan dengan dua contoh di atas, yaitu meja dan kursi, bisa diartikan apakah pengetahuan tentang meja dan kursi tersebut dapat memberikan manfaat di dalam kehidupan sehari-hari kita.
Berikutnya adalah aliran epistemologi. Kata epistemologi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu epistem dan logos. Epistem artinya pengetahuan dan logos artinya teori atau ilmu. Jadi epistemologi merupakan suatu ilmu yang mengkaji tentang sumber pengetahuan atau asal mula metode, struktur, dan valid tidaknya suatu pengetahuan. Dan di sini jenis-jenis aliran epistemologi itu ada aliran positivisme. Aliran positivisme merupakan aliran yang pencapaian kebenarannya diikuti dengan peristiwa yang benar-benar terjadi atau realitanya. Dan yang kedua, aliran rasionalisme. Aliran rasionalisme adalah aliran yang memiliki pendapat bahwa sumber pengetahuan yang mencukupi dapat dipercaya oleh rasio atau akal, karena akal dapat memastikan kepastian hukum. Dan yang ketiga, aliran empirisme. Aliran empirisme merupakan pemikiran filsafat yang mengajarkan bahwa yang benar ialah yang logis, serta diikuti dengan bukti empiris. Di sini juga berpendapat bahwa pengetahuan itu berasal dari pengalaman manusia. Dan yang keempat, itu aliran kritisisme. Aliran kritisisme merupakan aliran yang mengkritik antara paham empirisme dan paham rasionalisme. Aliran kritisisme akan terlebih dahulu menyelidik kemampuan rasio dan batas-batasannya dalam mengkritik empirisme dan rasionalisme. Dan di sini contoh aliran epistemologi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi contohnya yaitu kursi. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita bisa tahu bahwa benda tersebut adalah kursi? Dengan dan berdasarkan hal apa kita bisa memiliki pemikiran dan anggapan bahwa itu benar-benar sebuah kursi? Awal mulanya tentu kita memiliki pengetahuan dan menangkap keberadaan tentang kursi melalui panca indera kita. Setelah itu mulai dilakukan analisa yang dilakukan akal kita. Lalu akal mengkategorikannya menjadi sebuah ilmu pengetahuan yang membahas tentang kursi. Inilah yang menjadi praktik epistemologi dalam kehidupan sehari-hari, sama seperti benda-benda yang lainnya. Oke, selanjutnya kita akan membahas tokoh filsafat yang mempengaruhi dunia pendidikan. Yang pertama yaitu Plato. Plato merupakan seorang filosof yang aktif mengembangkan filsafat dengan mendirikan sekolah yang disebut akademis. Plato berpandangan bahwa konsep ide merupakan pandangan adanya dunia lain di balik alam kenyataan. Kemudian yang kedua ada Aristoteles. Aristoteles merupakan bapak ilmu yang beranggapan bahwa ilmu pendidikan dibangun melalui riset pendidikan. Ia berpandangan bahwa ilmuwan hendaknya menarik kesimpulan secara induktif dan deduktif. Dan yang ketiga ada John Amos. John Amos merupakan seorang filosof pertama yang memperhatikan dan memberikan konsistensi terhadap orientasi pemikiran filsafat pendidikan. Ia berpandangan bahwa manusia itu diciptakan oleh Tuhan untuk Tuhan. Dan yang terakhir ada John Dewey. John Dewey merupakan seorang filosof Amerika. Menurutnya, filsafat merupakan teori umum dan landasan pertanyaan dan menyelidiki faktor-faktor realita dan pengalaman yang terdapat dalam pengalaman pendidikan. Baik, itulah pembahasan poin demi poin yang sudah dijelaskan oleh kelompok 4. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.